Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nas wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, pemirsa, sahabat syar'id dimanapun Anda berada, semoga kita tetap istiqomah mengikuti kajian di syar'id. Satu pantun pembuka dari Al-Fakir, ke Keranji naik rakit. Lihat turunan ada yang jual asinan. Kita ngaji tetap di syar'id, insya Allah selalu tontonan yang memberikan tuntunan. Udah gak sabar, ini para netizen sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Baik, kepiting di dalam kerang dicepit batu, pasang kuping biar terang, saya akan bacakan satu persatu. Apa nih? Yang pertama, ternyata kita masih ngaji tentang sejarah sahabat Nabi lagi. Siapa yang kita membahas kali ini? Masya Allah, sahabat mulia Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Pertanyaan pertama, awal mula Thalha bin Ubaidillah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Gimana? Nah, beliau ini seorang pedagang, pebisnis yang sukses juga. Percis di saat kita pernah membahas tentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi kita lihat bagaimana sekarang tarikh yang namanya Thalha bin Ubaidillah. Beliau di saat di Busroh ya bertemu dengan seorang pendeta, dan pendeta ini banyak menasihati beliau tentang kepribadian seorang rasul yang akan datang dari Mekah Al-Mukarramah yang membawa ajaran rahmatan lil alamin. Beliau nggak langsung percaya. Akhirnya begitu beliau sampai di Mekah, beliau temui sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ternyata beliau temui Abu Bakar As-Siddiq sudah mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau pelajari bagaimana nasihat-nasihat yang ditemukan didapatkan dari seorang pendeta yang padahal bukan menganut Quran, tapi betul-betul menasihat beliau tentang kebenaran, tentang kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ditambah lagi beliau pelajari dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan akhirnya beliau manut untuk datang ke tempat yang dimana Nabi sering mengajarkan syariat-syariat agama di Mekah. Dan beliau berbaiat syahadat di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Kurang lebih seperti itu. Thalha bin Ubaidillah dijuluki burung elang perang Uhud. Ceritakan perjuangan dan pengorbanannya saat melindungi Rasulullah SAW pada perang Uhud. Ya Allah, sedih ya sahabat syar'id. Beginilah cara para sahabat di dalam istiqomah menegakkan perintah agama. Jujur, kita sekarang udah nyaman. Sholat 5 waktu gak dilarang, tempat disiapkan. Kita puasa Ramadan nyaman, qiyamul lail nyaman. Termasuk kita ngaji pun sekarang dengan kecanggihan teknologi, ngaji lewat syar'id pun bisa kita ngaji. Kita bisa lihat kenapa mendapatkan gelar elang di perang Uhud. Karena di saat perang Uhud, pasukan muslim saat itu berjumlah 1.000 orang melawan pasukan kafir yang jumlahnya 3 kali lipat dari pasukan muslim berjumlah 3.000 orang. Nabi sudah memesankan, tolong kepada para pasukan panah, apapun yang terjadi jangan turun ke bawah. Ini di Bukit Uhud yang adanya di kota Madinah. Ternyata diatur strategi oleh pasukan kafir, pasukan perempuan duluan yang maju. Karena terdesak dan mengalami kekalahan pada pasukan kafir, ini yang di atas bukit lupa dengan pesan Nabi. Nabi berpesan apapun yang terjadi jangan turun, tetap pada tempatnya. Nah, saat itu ya Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dengan kurang lebih 300 pasukan, beliau kitari Bukit Uhud dari belakang, dan yang di atas Bukit Uhud karena lupa dengan pesan Nabi, tergiur dengan ghanimah yang dibawa, mereka pada turun dari atas Bukit Uhud
dihujani anak panah dengan pasukan Khalid bin Walid. Nah, ini Thalha bin Ubaidillah saat itu maju ke depan karena terlihat Rasulullah mulai terdesak, bahkan hampir terbunuh. Thalha bin Ubaidillah yang menjadi tamengnya Rasulullah. Sejarah mencatat sampai 70 anak panah yang namanya tombak, yang namanya pedang terhantam dan melukai tubuh Thalha bin Ubaidillah. Makanya inilah gelar dari Rasulullah. Dan Rasulullah sampai menyebutkan dalam sabdanya memuji kepada Thalha. Apa bahasa Rasulullah? Man sarrahu an yandura ila syahidin yamsi ala wajhil ardi falyandur ila Thalha bin Ubaidillah. Rawahu Tirmizi. Yang artinya siapa orang yang pengen melihat seorang syahid yang sejati yang ada di muka bumi, maka Nabi memerintahkan falyandur ila Thalha bin Ubaidillah. Lihatlah orang itu, Thalha bin Ubaidillah. Itu pujian Rasulullah yang sampai disebutkan elang-elang di perang Uhud. Karena betul-betul menjadi tameng. Bayangkan sampai 70 lebih sayatan, mohon maaf, pedang, anak panah, tombak yang mengenai tubuh Thalha bin Ubaidillah. Dan beliau tidak wafat. Inilah hadis pujian Nabi terhadap Thalha bin Ubaidillah. Ya, yang berikutnya kisah syahidnya Thalha tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-23. Ya, betul sekali. Makanya di surat ke-33 sampai Allah Ta'ala abadikan. Di mana firman-Nya ya, minal mu'minina rijalun sodakuma ahadullah alaih. Minal mu'minina rijalun, dan di antara orang-orang beriman ya, di mana ada sekelompok laki-laki yang betul-betul mereka istiqomah berpegang dengan janji Allah. Ada juga yang gugur meninggal dunia. Nah, ada juga yang selamat. Nah, inilah yang Allah abadikan di Quran surat ke-33 juz ke-21 ayat ke-23. Baik, kita teruskan. Hadis Rasulullah tentang syahidnya Thalha. Orang ini termasuk gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Thalha. Ya, ini seperti yang tadi udah saya utarakan hadisnya. Jadi sampai Nabi, tidak ada ruginya saya bacakan lagi. Man sarrahu an yandura ila syahidin yamsi ala wajhil ardi fal yandur ila Thalha bin Ubaidillah. Rawahu Tirmizi. Siapa orang yang pengen tahu ada syahid sejati yang berjalan di muka bumi, maka Nabi memerintahkan ambillah, lihatlah, yaitu Thalha bin Ubaidillah. Sahabat syahid dimanapun Anda berada, jadi betul-betul keistiqomahan beliau, ya, begitu masuk Islam dan membela kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ibrah buat kita. Makanya di Quran surat An-Nur ayat ke-51, yuk sebagai renungan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yakunu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kita sekarang berjuang nggak perlu angkat senjata seperti Thalha bin Ubaidillah. Kita mengatakan beriman pada Allah, maka tolong di saat perintah yang Allah terapkan kepada kita, berikan dua kata jawabannya. Sami'na wa ata'na. Siap ya Allah. Ada tokek ketimbuk batu. Oke lah kalau begitu. Jangan kemana-mana. Baru segmen pertama. Ini pertanyaan netizen. Belum kejauh semua. Insya Allah dari Cikini ke Pasar Ikan. Setelah ini kita lanjutkan.